Halo netizen, ini adalah Renault Zoe. Nah, di IMS 2021 ini Renault Prestige Indonesia itu menghadirkan Zoe sebagai lineup terbaru mereka ya. Dan ini adalah salah satu mobil listrik terlaku di Eropa. Dan akhirnya sekarang nyampe juga nih di Indonesia. Jadi Zoe ini adalah salah satu lineup dari Renault ZE ya, Zero Emission, dan tampilannya untuk yang dimasukin ke Indonesia ini kebetulan udah yang versi facelift, jadinya bodi depannya kayak bumpernya itu lebih fresh, dan dia juga hampir nggak ada grill ya. Grillnya cuma di bagian bawah itu doang, karena mobil listrik kan nggak perlu air intake yang banyak-banyak. Di bagian bawah logo Renault ini juga ada tulisan Zoe dengan aksen warna biru yang cukup lucu. Untuk lampunya juga dia sudah menggunakan full LED headlights ya, dan di sini juga ada tulisan ini Renault LED Pure Vision, yang ini nyalanya cakep banget kalau lagi nyala semua ya. Dan ini semua sudah full LED, dari lampu utama, lampu dim, DRL, dan lampu sein. Terus di bagian bawah juga ada fog lamp yang LED. Sama di bagian housing fog lampnya, kalau yang versi facelift ini dia ada kayak garis chrome yang mengelilingi gitu ya. Untuk velg dia modelnya seperti ini, dia single tone dengan ban Michelin ukuran 195/55R16. Rem sudah disc brake ya, dan pastinya sudah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk dop di tengahnya juga ada ring warna birunya. Lanjut ke samping, di bagian spion sini juga ada lampu sein LED nya, dan apakah dia ada monitoring blind spot? Kayaknya nggak ada ya, ini cuma kotoran aja. Dan dia juga ada akses keyless entry, cukup tekan handle ini untuk mengunci dan membukanya lagi. Dan yang unik adalah handle pintu belakangnya. Jadi dia kayak mobil-mobil kekinian yang handle pintu belakangnya itu diumpetin, tapi ngumpetinnya itu lucu ya, karena di bagian sini tuh kayak ada panel yang berbentuk sidik jari gitu. Jadi kita naruh jempol kita di sini, kita dorong ke depan, baru kita tarik pakai jari kita yang lainnya. Lucu banget. Dan lampu belakangnya itu juga sama seperti bagian depannya, tapi dia namanya beda sedikit ya. Di sini namanya Renault Edge Light Design, yang kelihatan kayak cakep banget itu ya. Garis-garisnya tuh tipis-tipis dan kelihatan kayak karya seni, bukan kayak lampu mobil. Dan di belakang sini adalah emblemnya, emblem varian ya, ada ZE50 Electric. Jadi untuk yang versi 2019 ke atas dia ada emblem itu, karena baterainya dia lumayan gede ya, 52 kWh. Dan di sebelah sini ada logo Zoe-nya. Untuk di bagian bumper ada sensor parkir 4 titik, sama di bagian bawah ada reflektornya. Dan di bagian kaca ada wiper, defroster belakang, ada high mode stop lamp LED, dan ada antena short pole. Untuk bagasinya yuk kita lihat. Dia udah pakai tombol elektris, dan seperti ini bagasi dari Renault Zoe Electric. Jadi dia lumayan gede walaupun dia dalam ya. Jadi dia nggak rata lantai sama bibir bagasinya, tapi it's okay. Dan di sini ada kayak kabel chargernya gitu. Ini mau buat Type 2. Sama di bagian bawah dari lantai bagasinya itu ada tire repair kit, ada kantong warna merah ini, ada gantungan, dan ada lampu bagasi juga di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada gantungan, dan untuk pelipatan joknya dia 60-40, ada partial shelf juga. Cuma kalau kita lihat ya, di sini tuh ada gundukan yang lumayan besar, mungkin itu tempat naruh baterainya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke balik cupnya si Renault Zoe ini ya. Nah, di balik cup di sini adalah controller serta motor listrik yang menggerakkan roda depannya. Dia tenaganya 110 horsepower dengan torsi 225 Nm. Dan tadi ya, baterainya itu dia berukuran 52 kWh. Jadi untuk range bisa lah 400-an kilometer. Dan untuk ruang dari depannya sini juga lumayan padat, udah kayak mesin internal combustion biasa. Jadi rame gitu kelihatannya. Dan kerennya juga di bagian cupnya ini udah dikasih hydraulic 2 sisi. Jadi walaupun cupnya ini kecil, tapi ngangkatnya tuh gampang banget. Dan di bagian depan sini adalah tempat
charging portnya, dan di sini ada tulisannya ya, ZERY zero emission. Untuk chargernya sendiri dia standarnya bisa Type 2, dan di bagian bawahnya di sini ada yang buat CCS ya, jadi bisa ultra fast charging kayak di SPKLU juga. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dulu. Nah, untuk kabin depannya sendiri ini tipikal mobil Prancis yang murni Prancis ya. Dia tuh dalamnya bahannya aneh deh gitu ya, tapi unik gitu ya. Kayak contohnya joknya nggak cuma kulit, tapi di bagian tengahnya itu kayak fabric yang ala-ala di ini, mirip-mirip seperti Peugeot juga. Begitu pula di pintu ini juga ada yang plastik, ada yang bahan denim. Pokoknya bahannya tuh unik-unik dan macem-macem. Untuk pengaturan joknya juga dia nggak ada di sisi dalam, tapi adanya di sisi luar nih. Sini ini untuk buat reclinernya, dan uniknya juga di bagian jok penumpang depan itu ada isofix, jadi kita bisa naruh 3 kursi bayi secara total di dalam Renault Zoe ini. Dan untuk slidingnya dari sini. Oke, sekarang kita masuk dulu ya. Sebentar, buat copot tas gue dulu dan kita tutup. Oke, jadi seperti inilah interiornya dari si Renault Zoe ini. Dan sekarang kita lihat kuncinya aja ya. Untuk kuncinya juga udah kayak Renault kekinian yang modelnya tuh kayak kartu ya. Ada tombol lock, unlock buat buka bagasi, dan kayak buat nyalain lampu gitu. Kita taruh dalam, dan karena ini EV ya, elektrik, nggak ada emisi ya, kita bisa nyalain di pameran. Cukup injek rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini, dan animasinya keren banget ya, kayak disambut gimana gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ininya dulu ya, setirnya dulu seperti biasa. Untuk setir ini udah kayak Renault kekinian yang modelnya tuh semi flat bottom, dan di sebelah kiri ada tombol buat cruise control, di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID. Dia juga ada pengaturannya, bisa tilt sama teleskopik. Di sebelah kiri ada tuas untuk lampu sein, sudah auto headlights, lampu senja, fog lamp depan, fog lamp belakang, wiper juga sudah auto, dan ada buat pengatur sensitivitas dari wipernya, sama ini untuk pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster juga ini udah full LCD display yang ini kelihatan cakep banget ya. Sebentar, ini gue turunin dulu brightness-nya biar nggak terlalu flicker, dan informasinya juga lumayan banyak ya kan. Contohnya ini ada tachometer ala-ala mobil hybrid atau mobil listrik gitu, yang ada eco zone, ada power zone, dan ada charge zone atau kayak regenerative braking zone. Di bagian samping sini ada persentase baterainya, ada range, sisa jarak tempuhnya, sama ini ada trip meter ya, semenjak trip meter semenjak kita terakhir kali reset. Dan di sini ada MID-nya, ada journey, konsumsi bukan konsumsi, kecepatan rata-rata kita berapa dan jarak kita berapa. Ada tire pressure monitoring system, ini kosong, konsumsi listrik kita berapa. Terus di samping sini ada sambungan musik, sambungan navigasi, dan ini kayak buat display untuk eco display yang sebelah kanan. Ini ada power meter, sama ada gear indicator yang paling kanan situ. Jadi keren banget. Dia juga ada indikator untuk lane keeping assist ya, karena di sini ada tombol ini. Ada lane keeping assist dan ada lane departure warning. Jadi untuk safety juga lumayan oke. Di bagian sini ada tadi ya switch untuk lane keep assist, ada buat brightness panel instrumen, ada buat ketinggian lampu, dan ada buat pembuka charge port yang tadi ada di depan ya. Sama di bagian sini ada tombol untuk mematikan artificial engine sound yang ala mobil listrik pada kebanyakan ya, yang biasa ada bunyi gitu ya dari speaker ada di depan biasanya. Ini untuk mengingatkan pejalan kaki sih ya, biar kalau mereka nggak dengar mobil listrik itu mendatang, ada speakernya. Dan di bagian bawah itu ada pedalnya, masih model gantung, dan di sebelah kiri itu ada footrest yang cukup oke untuk kaki gue yang lumayan besar ini. Dan di bagian door trim ini dia plastik, tapi plastiknya itu solid gitu ya. Di bagian sini tadi ada bahan yang kayak jeans gitu, dan ada switch untuk window lock, power windows, sudah auto up down, dan ini untuk pengaturan spionnya. Ada speaker di bagian bawah, ada door pocket juga sama cup holder. Handle-nya juga warnanya
satin chrome, jadi bagus. Di sebelah sini juga ada ventilasi AC model bulat gitu, dan di bagian atas ada sun visor dengan cermin, dan ada lampu LED-nya, ada card holder, spion tengah manual dimming, dan ada indikator untuk passenger seatbelt dan passenger airbag ya untuk penumpang di depan. Di bagian sini ada lampu bacanya sudah LED, sun visor kiri juga sama, ada cermin dan ada lampunya, ada grab handle, ada seatbelt dengan head adjuster, dan untuk headrestnya dia modelnya tuh fix ya, jadi nggak bisa di adjust, cuma emang dia lumayan lebih nongol dibandingin joknya. Dan kerennya juga di bagian samping joknya itu ada piping atau area yang warna putih ya, biar kesannya nggak monoton. Untuk dashboardnya ini juga ala-ala mobil Prancis yang desainnya itu nyeleneh, dan fit and finishnya itu juga bagus ya, dia soft touch di sini untuk di bawah plastik normal. Nah untuk head unitnya dia seperti ini ya, udah kayak Renault yang kekinian juga, dia sudah integrated ke mobilnya, dan ukurannya emang gak begitu besar, mungkin karena ini unit contoh ya, tapi ya pas gitu ya sama si desain dari kabinnya. Di sini ada navigasi yang bawaan mobilnya, terus ada menu navigasi, radio, terus ada musik, ini bisa dari apa aja sih koneksinya, ada bluetooth juga ya pastinya, phone, aplikasi, bisa lihat foto atau video, car info, ini ada buat air quality, jadi kita bisa ngecek air quality di kabin, dan ada sirkulasi udara otomatis. Di bagian sistem ini bisa update status, software update, map update, reset ke settingan pabrik. Di bagian setting ini juga ada driver assistance. Nah dia juga punya traffic sign recognition ya, jadi di balik sini kan ada kamera nih, jadi dia bisa membaca rambu-rambu yang ada di bagian jalan kayak batas kecepatan gitu ya, biar kita nggak ngebut. Dan ada lane keeping assist tadi ya. Oke, terus di sini ada settingan juga ya. Nah, di sini ada overspeed sound alert. Jadi kalau misalnya kita melebihi batas kecepatan yang sudah dideteksi sama kameranya, dia akan memberitahu. Dan di bagian settingan lane keeping assist-nya juga itu nggak cuma bunyi-bunyi doang, tapi ada vibration ya. Jadi dia bisa menggetarkan setir biar kita tuh balik ke tengah lajur ya. Di bagian parking assistant ini juga ada sensor parkirnya, dan suaranya juga bisa kita pilih, ada yang tipe 1 seperti ini, ada yang tipe 2 sama tipe 3. Lucu ya suaranya. Terus di bagian sini ada EV programming, kayak buat program charger lah pokoknya, sama ada climate, dan ada car configuration, ada external welcome, internal welcome, automatic cabin light, dan dia juga ada kamera mundur ya pastinya. Belum ada deh ya, cuma ada sensor parkir doang sih, tapi oke lah. Oke, kita balik ke home ya. Jadi home nya seperti itu ya, lucu banget, layarnya pas gitu ya kelihatan, walaupun nggak gede-gede banget. Dan gue juga hampir lupa kalau mobil ini tuh ternyata punya steering switch ya. Jadi dia kayak mobil Renault kebanyakan, atau mobil-mobil Prancis lebih tepatnya. Jadi dia bukan di setir, tapi dia kayak ada satu tuas terpisah gini kayak buat volume. Dan untuk mute itu pencet barengan, ada tombol back, ganti source gitu ya, ganti mode. Dan di belakangnya sini tuh ada rotor wheel buat kayak skip track gitu loh, jadi lucu banget. Oke, lanjut ke tengah lagi. Di bagian sini ada tombol central lock, tombol hazard, dan ada tombol eco mode. Sama di bagian bawahnya itu ada buat AC-nya, dia sudah single zone climate control. Di sini ada suhunya, di sini paling rendah itu 16 derajat, paling panasnya itu 26 derajat. Jadi bisa dikonfigur, dan kalau dipencet itu jadi automatic mode ya. Jadi dia akan menyesuaikan fan speed tergantung suhu yang kita pilih. Yang paling kanan yang untuk arah AC, bisa ke muka kaki, ke kaca depan, ada sirkulasi udara, mode AC, defogger depan, defroster belakang. Yang paling kiri ini untuk fan speed. Terus di bagian
Bawahnya ada dua buah input USB, input aux, power outlet 12 volt, sama ada kayak tempat penyimpanan seperti ini. Dan di bagian tengah sini ada shifternya ya. Jadi untuk shifternya juga cukup unik ya, karena dia modelnya kayak throttle pesawat dan dia nggak ada posisi park, cukup tinggal di N aja. Dan kalau kita mau maju tinggal injek rem, tarik ke belakang untuk drive atau mode brake. Jadi ada regen brakingnya. Biasanya kalau mobil EV kan bisa one pedal driving ya, dan untuk mundur tinggal dorong ke depan aja. Nah itu ada sensor parkirnya seperti itu tadi ya. Dan kalau misalnya kita mau matiin cukup tinggal di N aja ternyata. Dan kita aktifkan parking brake-nya yang sudah elektrik ini, dan dia juga sudah ada auto brake hold-nya. Ada dua box cup holder di tengah sini. Untuk glove box ada dua ya, satu yang terbuka sama satu yang tertutup, dan khas mobil Prancis ini kecil banget kalau buat glove box yang setir kanan ya. Dan di bagian situ ada tuas untuk membuka kap depannya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kapin depan dari si Renault Zoe ini. Yuk sekarang kita matikan dan kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita mau lihat ke kabin belakangnya dari si Renault Zoe ini. Nah, kalau kita lihat ke belakang sini juga bukaannya lumayan lebar ya, karena pintunya juga bisa terbuka hampir 90 derajat. Dan sekarang kita masuk ke kabin belakangnya aja. Nah, untuk di bagian belakang dari si Renault Zoe ini ruangannya cukup oke, mirip-mirip seperti subcompact hatchback pada umumnya. Dan by the way dia kalau di Wikipedia ya, dia itu kelasnya super mini atau subcompact hatchback, jadi sekelas sama Renault Clio. Dan di belakang posisi mengemudi gue masih ada 3 jari, jadi masih cukup oke, dan dia nggak bisa di sliding ya. Sama di bagian sebelah kiri ini ada seat back pocket yang tapi bentuknya lucu banget, dia dari samping masukinnya, dia kan dari atas, tapi di sebelah kanan nggak ada ya, cuma di sebelah kiri aja. Dan dia juga sudah ada airbag samping kanan kiri, tapi dia belum ada central airbag ya kayaknya, yang udah mulai wajib ya di Roy Cap. Sama di bagian belakang center console ini ada dua buah charger USB. Dan untuk legroom lumayan oke sih, walaupun udah kena rambut sedikit ya, cuma sisa 2 jari. Tinggi gue tadi 170 cm. Tapi yang unik adalah di bagian plafonnya, yang ini kayak ada garis-garis seperti ini yang lumayan bikin atraktif di bagian belakang sini. Jadi nggak polos gitu ya plafonnya, cukup lucu. Di bagian pintu dia sayangnya nggak kayak di depan yang ada panel denim atau panel jeansnya gitu. Di sini full plastik, tapi storage lumayan gede. Di sini ada speakernya juga, handle pintu itu warnanya satin chrome tadi ya. Ada switch for windows. Di atas ada grab handle kanan sama kiri. Dan untuk di bagian jok belakang sini ini bisa muat 3 orang, masing-masing lengkap dengan headrest, seatbelt 3 titik, dan untuk input ISOFIX-nya juga ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk di belakang sini juga bahannya itu sama kayak di jok depan ya, pinggirannya kulit, dan di bagian tengahnya itu dia fabric yang stylish ala-ala denim seperti ini. Oke, seperti itu aja untuk di bagian kabin dalamnya dari si Renault Zoe ini. Yuk sekarang kita keluar aja yuk. Dan dia juga dudukan bawahnya itu lumayan tinggi, karena dia ada baterai dari sistem penggeraknya yang ada di bagian bawah jok belakang sini. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Renault Zoe electric vehicle kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.